Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema Sistem Informasi Kampus. Dengan proyek ini kami ambil judul ialah Dream LMS atau Learning Management System. Dengan deskripsinya ialah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kampus melalui aplikasi sistem informasi menggunakan Laravel 10. Presentation by kelompok 1. Oke, sini ada our team atau tim yang bekerja dalam aplikasi Dream Learning Management System. Pertama, ada saya sendiri, Empat Rohman dari IS11. Yang kedua ada saya, Rizky Nopal Hakim dari SC11. Dan yang ketiga saya, Sri Ranita Maisa Safari dari FD 11. Dan juga ada saya, Wulan Romdan Munawwaroh dari SC 11. Let's start now. Next. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini ada pengertian aplikasi Dream LMS atau Dream Learning Management System, di mana aplikasi Dream LMS ini adalah bagian dari sistem informasi kampus yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan pembelajaran dan administrasi di lingkungan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Dream LMS menyediakan sarana untuk mengatur, mengelola, dan menyampaikan materi pembelajaran secara online. Oke, next. Baik, di sini ada tujuan dari aplikasi Dream LMS atau Learning Management System, yaitu untuk memperkenalkan aplikasi sistem informasi kampus yang berbasis Laravel 10 dan menyoroti manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kampus. Next. Oke, kita masuk pada bagian pengembangan, yakni pengembangan dari pembuatan aplikasi Dream Learning Management System. Nah, di sini kami menggunakan 4 mode pengembangan. Yang pertama, kami menggunakan HTML5. Yang kedua, kami menggunakan CSS versi 3, kemudian PHP versi 8, dan Laravel versi 10. Kita masuk pada HTML. Apa sih itu HTML? Nah, kalau diartiin, HTML adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi inti dari internet. Dan HTML versi 5 ini adalah versi terbaru dari HTML sebelumnya. Atau bahasa simpelnya, arti HTML ini ialah digunakan untuk membuat suatu halaman website. Oke. Pada pengembangan kedua, ada CSS versi 3. Nah, CSS ini adalah CSS terbaru dari versi sebelumnya. Dan fungsinya ialah digunakan untuk mengatur tampilan sebuah website. Kemudian pengembangan berikutnya adalah ada PHP versi 8, di mana PHP ini adalah salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh web developer dalam pengembangan suatu website. Dan terakhir, kami menggunakan framework Laravel versi 10, yang dimana Laravel itu sendiri adalah suatu kerangka kerja aplikasi website yang berbasis PHP yang sumbernya terbuka atau open source. Tentunya dalam Laravel ini menggunakan konsep MVC atau model view dan controller. Next. Oke, next di sini ada teknologi dan keunggulan dalam menggunakan Laravel 10. Yang pertama, MVC atau Model View Controller untuk struktur kode yang terorganisir.
Dan yang kedua, sintaks yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, dukungan database yang luas dan fleksibel. Yang keempat, keamanan yang kuat dengan fitur autentikasi dan autorisasi. Yang kelima, kemudahan dalam menggunakan API dan integrasi layanan lain. Yang keenam, komunitas pengembangan yang aktif. Oke, untuk yang terakhir ini ada kesimpulan dari aplikasi Dream LMS ini. Dengan menerapkan aplikasi sistem informasi kampus menggunakan Laravel 10, kita dapat mengoptimalkan operasional kampus dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan. Rekomendasikan adopsi dan implementasi aplikasi serupa untuk mendukung pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas pendidikan di kampus kita. Oke, next. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke demonstrasi aplikasinya. Oke, next kita langsung masuk ke demonstrasi aplikasi. Oke, untuk saat ini kita sudah ada di halaman home aplikasi yang telah kami buat yang bernama Sistem Informasi Kampus Dream LMS atau Dream Learning Management System. Bisa dilihat di bagian header terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan, yaitu ada about, ada course, ada lecture, ada student, hingga blog. Dan saat kita scroll ke bawah, terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh user yang kemungkinan fitur-fitur ini tuh dibutuhkan oleh mereka. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan di bagian home. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian about. Baik, di sini yaitu halaman about. Di halaman about ini terdapat penjelasan mengenai keterampilan berkarir. Nah, selanjutnya juga terdapat konten, yaitu foto-foto kami sebagai Master Education. Next, penjelasan selanjutnya yaitu course. Oke, di bagian course di sini terdapat beberapa pilihan course yang dapat kita lihat dan kita pilih salah satunya dan dapat kita lihat dan kita pilih salah satu course dan dapat kita lihat di dalamnya terdapat informasi mengenai course yang sudah kita pilih tadi. Oke. Next, kita lanjut ke halaman lecture atau dosen. Oke, untuk di halaman lecture ini mungkin tidak banyak yang dapat dijelaskan karena di bagian lecture ini itu menerangkan atau menampilkan data-data dosen yang ada di kampus kami. Ada profil dosen dan sebagainya di sini. Oke, kita langsung masuk ke bagian student. Untuk bagian student ini tidak jauh beda dengan bagian lecture, hanya berbeda di mana lecture menampilkan dosen, sedangkan student menampilkan mahasiswa yang berada di kampus kami. Oke, mungkin sekian penjelasannya, langsung kita masuk ke bagian blog. Selanjutnya yaitu halaman blog. Nah, di halaman blog ini terdapat beberapa konten terupdate yang diupload oleh kampus kami. Nah, yang dapat dilihat oleh para mahasiswa. Next. Oke, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan di bagian home dan beberapa fitur home. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian dalam, ke bagian admin tentunya, yang akan dijelaskan langsung oleh salah satu teman saya. Oke, next. Selanjutnya kita akan menjelaskan gimana sih sistemnya dalam pembuat aplikasi ini dari sisi dashboard. Oke. Langkah pertama ini ada dua opsi. Pertama bisa sync in, kemudian sync out. Oke. Pertama kita
coba untuk daftar terlebih dahulu. Kita masuk sebagai ini. Sebelum kita masuki halaman dashboard, default pertama dalam sistem ini adalah student, di mana student ini role aksesnya ini terbatas, enggak full akses dari sisi admin. Nah, kita masukin nama mahasiswanya, contohnya Asep. Kemudian kita input emailnya, save juga password, repeat password, create account. Nah, ini sudah berhasil masuk ke halaman si dashboardnya dari role-nya IL student. Oke, kita lihat apakah benar tadi namanya Asep. Kita masuk ke profile. Oke, benar. Namanya Asep. Emailnya sesuai dengan yang tadi. Kemudian role-nya IL student. Selanjutnya, di sisi role student ini aksesnya terbatas, di mana mahasiswanya cuma bisa akses list-list yang telah diinput oleh si role-nya admin. Nah, berikut juga dengan ini, explorer data dosennya. Oke, ini data dosennya. Kemudian data studentnya. Dan, nah, sedikit penjelasan. Jadi tadi, role student ini aksesnya terbatas. Tidak full akses seperti role admin. Oke, sekarang kita coba masuk ke role-nya admin. Kita sign in, masukkan email admin, masukkan password, kita login. Nah, ini sebagai role admin. Apakah benar ini sebagai role-nya admin? Kita cek. Oke, ternyata di profile role-nya admin dengan nama administrator, emailnya admin. Nah, oke, ini role admin ini memiliki banyak full access. Salah satunya dia bisa menambahkan course, kemudian bisa menambahkan lecturer atau data dosennya, kemudian dia bisa menambahkan mahasiswa, terlebih-lebih dia bisa memanage user yang telah daftar atau pada aplikasi ini. Contoh, sebelum kita menambahkan course, terlebih dahulu kita menambahkan satu dosen. Ini adalah list dosen yang telah tersedia. Kita tambahkan satu dosen. Nama dosennya Bapak Saiful. Oke, emailnya Saiful. Nomor telepon. Oke, kita submit. Nah, data Bapak Saiful sudah masuk. Nah, dalam sistem ini tidak hanya bisa menambahkan, tapi dia juga bisa menghapus, bahkan mengedit. Contoh, kita bakalan mengedit data Bapak Saiful. Bapak Saiful Abdullah contohnya. Kita cek, kita submit. Oke, nama Bapak Saiful Abdullah telah terganti dari nama yang sebelumnya. Sekarang, setelah kita menambahkan data dosen, tentunya kita bakal menambahkan satu course. Dimana ini adalah course yang sebelumnya telah terinput. Kita tambahkan satu course. Namanya cara belajar HTML. Oke, kita pilih. Nah, data dosen tadi telah masuk di dalam halaman course ini. Dimana data Bapak Saiful telah terinput ya. Nah, kita pilih dosennya Bapak Saiful. Kita submit. Maka course data Bapak Saiful tadi telah masuk. Ini cara, ini judulnya, kemudian ini nama dosennya. Ini bisa kita edit juga. Cara belajar HTML bisa kita edit. HTML, CSS, dan Java.
Oke, submit. Nah, otomatis namanya telah terupdate. Selanjutnya kita masuk ke halaman student. Di mana pada dashboard ini ya dashboard untuk menambahkan data student atau data mahasiswa. Contoh kita masukin data mahasiswa 1. Ya Khair emailnya. Ya telepon. Oke, data ya telah masuk, dan di sini juga tersedia fitur edit dan juga fitur hapus. Toh iki kita hapus mahasiswanya. Oke, mahasiswa telah terhapus. Dan ya kita edit. Contohnya emailnya Khair. Oke, terupdate ya, terubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur manajemen sistem. Nah, di mana fitur ini menampilkan list nama, email, dan role yang telah masuk dalam atau telah daftar dalam aplikasi ini. Contoh, tadi kita nginput user yang bernama Asep dengan email Asep dan role-nya student. Nah, benar kan role student, dan akses student ini terbatas daripada role admin. Ini bisa kita edit fiturnya, bahkan bisa kita hapus juga. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh tampilan. Bisa mengganti warna kalau memang bosen. Untuk bosen dengan warna ini bisa diganti warnanya atau biru. Nah, kan lebih seger warnanya. Ada drag juga. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Rizky. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ini saja penjelasan yang dapat kami sampaikan, yang dapat dari kelompok saya menerangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Pemrograman Web 2 izin undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.